Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu kemarin sudah UTS. Semoga mendapat hasil yang terbaik dan semoga selalu sehat. Jadi hari ini sudah pertemuan 9. Di pertemuan 9 ini saya akan menjelaskan tentang transformasi digital menuju era disruptif dan revolusi industri 4.0. Jadi we live in a future world and how leaders can navigate it. Jadi kita ini hidup di dunia ya, di dunia yang segala macam. Jadi bagaimana membuat kepemimpinan dan menavigasikannya semua. Jadi mengaturnya semua. Global change, ada nature of transformation, ada volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Semuanya ini berhubungan dengan perubahan global. Jadi ada rationality about the future, ada masa depan, lalu ada jawaban yang betul, ada peningkatan rating untuk perubahan, dan ada multiplicity. Ini adalah untuk membuat keputusan, faktor-faktor yang dapat membuat keputusan ya. Semua faktor-faktor ini akan mempengaruhi global change. The new challenge ini ada namanya problem, fragile, simple, dan complicated. Challenge ini adalah dapat tumbuh ke atas jika faktor-faktor yang tadi, keempat tadi ini dapat dilakukan dengan baik. Lalu juga ada waktunya dan ada organisasinya. Our blind spot come from the fact that we live in a linear world, but today's change are exponential. Jadi semua perubahan-perubahan dapat diubah dengan fakta-fakta ya, yang kita hidup di dalam dunia ini, dan dapat diubah juga dengan eksponensial. Ada masalah, ini dilemanya, ada juga pecahan-pecahan masalah, ada ini lawannya ya. Lalu ada simple, ada sederhana, juga ada kompleks, ada complicated, ada juga chaotic. Nah, ini CEO Nokia his speech saying this, we didn't do anything wrong but somehow we lost. Kita tidak melakukan sesuatu yang salah, tapi kita dapat kehilangan. Nah, ini jika si perusahaan tersebut tidak melakukan inovasi, maka dia dapat menghilang begitu saja produk-produknya. Jika berhenti berinovasi dan menciptakan keunggulan baru atau disruption, bahkan juara yang awalnya pencipta sejarah bisa jadi hanya tinggal sejarah ya, seperti Nokia ya. Jadi dia tidak berinovasi dan hilang begitu saja di Indonesia. Terjun bebas si GoPro ini berdiri tahun 2002, namanya berfokus pada kamera aksi, lalu nilai sahamnya terjun bebas karena tidak ada berinovasi. Industry Revolution 4.0 enabling technologies over industrial revolution. Ada yang pertama 1.0 mechanics, 2.0 electrics, ditambah electrics ya, bukan hanya mekanik. Lalu 3.0 ditambahkan electronics, dan 4.0 ditambahkan itu CPS, penggabungan semuanya dan menjadi 4.0. Ini perubahan semua adalah inovasi-inovasi dari peneliti ya, dari periset-periset. History of Industrial Revolution, ada sejarahnya. Mechanical ini hanya mekanik saja alat, lalu hanya produksi ini seperti sudah memproduksi ya, produksi massal ya. Lalu ekonomi dunia, industri 3.0 fokusnya. Lalu 4.0 adalah fokusnya kepada IoT, service dan people, pelayanan dan orang. Mechanization, electrification, automation dan cyberization. Nah, ini sekarang kita berada di cyberization. Ini negara-negara yang melaunch 4.0 yang berhubungan dengan semuanya, yaitu
banyak negara ya. Di sini kita bisa lihat ya, ada others nih, negara-negara Eropa, dan yang bawah adalah negara-negara ASEAN. Tapi yang atas pun juga ada Asia juga. Ini dari tahun 2011 sampai tahun 2018. Kecepatan skala 4.0 dari 2011. Sedangkan Indonesia tidak masuk di sini, tapi nah ini ada Thailand. Thailand itu dari tahun 2016 sampai 2018, jadi baru ya. Sedangkan yang bawah ini masih planning. Indonesia juga masih planning saja. 5 kunci untuk mempelajari 4ER policies. Ada objektif, ada objeknya, ada fokus, area fokusnya, ada biaya, dan ada stakeholdernya dan implication atau perubahannya. Objeknya yaitu adalah target-target harus ditentukan siapa saja, lalu fokus pada sektor apa dan teknologinya apa. Kemudian ada budgetnya, itu juga harus dipikirkan, mencari penanam modal atau penanam saham. Lalu stakeholdernya juga harus digunakan. Stakeholder ini adalah orang-orang yang akan berkaitan dengan sistem tersebut. Nah, ini kesuksesan ini tergantung stakeholdernya ya. Kalau orang-orang membuat aplikasi dengan cepat, maka otomatis aplikasinya itu dapat dipakai dengan cepat pula. Ada juga implication. Implication ini adalah implikasi pengaruh ya. Ada pengaruh negatif, ada pengaruh positif. Nah, ini juga harus dipikirkan. Lalu industri 4.0 can review the Indonesian manufacturing sector. Indonesia should launch Making Indonesia 4.0 initiative. Nah, ini dapat mengubah manufaktur. Manufaktur ini seperti pabrik-pabrik, sektor pabrik-pabrik ya, sektor yang menghasilkan ya. Jadi ada 4.0 ini, ada robust ekonomi, ada bagian ekonomi, ada pemasaran, ada mengubah investment. Yang pertama ini adalah 4.0 adalah, saya berurut ya, ada produksi, lalu ada diekspor, kemudian keuangannya, kemudian pengembangannya, lalu investasinya, dan ada ekonominya, serta menghasilkan pasar yang baik. Making Indonesia 4.0, bagaimana cara membuat Indonesia 4.0? Mohon maaf, saya menyebutnya bahasa Indonesia aja 4.0 supaya lebih gampang ya. Jadi bagaimana cara membuatnya adalah 10% diekspor, lalu juga 2 kali current productivity to cost. Ini saya bahasa Indonesia saja ya. Jadi ada produktivitasnya dengan biayanya, itu harus dipikirkan. Lalu R&D-nya juga, spendingnya, pengeluarannya itu juga harus dipikirkan. Digital technology brings disruption. Teknologi digital membawa perubahan. Disruption ini adalah perubahan. Teknologi brings disruption. New digital technology. Ada teknologi cloud, sosial media, mobile, big data, internet of things, dan lain sebagainya. Lalu juga ada improve economics, ada bagaimana cara memakai biaya dengan lebih rendah, lalu royaltinya tetapi lebih tinggi dengan keuntungannya yang lebih tinggi. Lalu ada keuntungan perkembangannya juga tinggi, juga nilai pengembangannya tinggi. Nah, ada new source of value, sumber nilai-nilai. Lalu ada namanya new business model. Jadi model-model bisnis, lalu leadership style-nya, lalu new types customer or employees. Nah, ini yang membawa perubahan, yaitu nilai, lalu bisnis model, kepemimpinan, dan tipe-tipe customer juga karyawan. Ini sangat, satu sama lain akan sangat mempengaruhi. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi. Kenapa mempengaruhi? Karena model bisnis ini tergantung ya, kalau pemilihannya sesuai dengan apa studi kasusnya, maka akan menghasilkan margin yang besar.
Lalu ada juga customernya juga harus memilih yang sesuai customer, lalu karyawannya dipilih yang rajin. Digital disruption by industry, ada industri farmaseutikal berhubungan dengan obat-obatan, pendidikan, rumah sakit, teknologi, telekomunikasi dan sebagainya. Nah, ini digital teknologis karena semuanya sudah beralih ke aplikasi. Disruptive business model. Ada the subscription model, the premium model, the free model, the marketplace, access over ownership dan sebagainya. Banyak sekali perubahan sesuai dengan model-model bisnis. External collaboration, ini kolaborasi eksternal, ada Nike dan Apple, ini akan menghasilkan sesuatu perubahan ya, dan sesuatu yang mungkin akan mendongkrak keuntungannya. Disruption is everywhere. Nah, ini ada Gojek, Grab. Ini kesempatan-kesempatan itu terbuka. Lalu ada 5 perusahaan, yaitu dari tahun 2006 sampai 2017, ada Apple, ada Exxon dan lain sebagainya ada di sini. Kemudian ini Rise of Unicorns, Google, Facebook, Cloudera. Lalu juga why digital transformation now? Sekarang transformasinya adalah sampai ke ekonomi, sampai ke Capgemini, Gartner, Forbes. Nah, ini transformasi yang sekarang aplikasinya lebih keren lagi. Disruptionnya doing the same thing, apakah akan membawa perubahan hal yang sama atau membawa perubahan ke hal yang baru atau membawa perubahan ke hal yang lama. Lebih baik ke hal yang baru ya, kebanyakan seperti itu. Nah, ini Century Disruptor, ini yang membawa perubahan Facebook dan sebagainya ya. Twitter, ini pendiri Facebook. Choose your plan, ini bisa dipilih rencananya mau yang seperti apa, mau standar, premium, profesional, kalian bisa pilih. Di setiap aplikasi ada seperti itu. Ini juga the latest companies by market cap, ini dia. Jadi semua bersaing sesuai dengan inovasinya. Customer akan melihat inovasi. Don't be a know it all, be all in it all. Nah, jangan hanya tahu tetapi pelajari. Jadi pelajari inovasi-inovasinya agar semua mendapat perubahan sehingga customer suka dan customer tetap mempertahankan merek tersebut. Understanding millennial yang dapat dipelajari, dapat dipahami. Human capital. Nah, ini milenialnya ada di ini, kalian bisa buka nanti sendiri ya. Lalu generational difference, ini perbedaannya ada tradisional, ada baby boomers, generation X dan milenial. Ini milenial yang sekarang need super fashion, connecting. Bedanya kalau tradisional dulu masih menggunakan emosional, dan sedangkan baby boomers menggunakan experience. Lalu generation X menggunakan kebebasan dan sekarang adalah menggunakan kepercayaan ya, ability, kemampuan dan teknologi millennials ini. What millennials want, how to attract and retain them. Ada balance, ada development, ada salary dan ada promotion. Nah, ada penyeimbang, lalu ada pengembangan dan ada gaji dan ada promotion. Nah, ini yang menyebabkan milenial ini akan sangat berpengaruh. Apa yang milenial mau? Nah, masyarakat terutama kalian ya, mungkin orang-orang milenial ini akan mau adalah keseimbangan hidup, lalu pengembangan sesuai dengan profesinya dan kenaikan gaji ya, lalu dengan promosinya, promosi jabatan sebagainya. Nah, ini adalah kaum milenial. Rekrutmen dan retention. Rekrutmen ini sesuai dengan skill ya, dan itu perlu di training terus menerus. Rekrutmen perlu dilihat bukan hanya dilihat dari ijazahnya, tetapi dilihat dari kemampuannya, keahliannya.
juga gajinya juga harus sesuai dengan keahlian, karena akan sangat bersaing setiap keahlian ya, setiap jabatan. Nah, ini ada tugas tidak perlu dikerjakan. Anda siap menguasai transformasi digital. Ini jadi membaca jurnal, kerjakan yang ini saja. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekian dulu apa yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika suara kecil, kalian bisa membesarkan sendiri ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau kurang dipahami, bisa japri ke saya. Semoga selalu sehat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.